Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil, sabda Yesus. Salve saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kiranya damai Kristus selalu beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Kembali Dia More Channel mengajak, marilah kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita ambil dari bacaan Injil liturgi hari ini, yaitu dari bacaan Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai dengan ayat 24. Mari kita dahului dengan tanda kemenangan Kristus, tanda salib, tanda kemenangan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau, Korazim, celakalah engkau, Betsaida. Karena jika Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Manusia harus bertobat untuk selamat. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pernahkah Anda dikecewakan oleh orang yang sangat Anda sayangi, yang sangat Anda kasihi? Anda telah memberikan perhatian yang begitu banyak, berikan perhatian waktu, dukungan, dan bahkan dana untuk orang tersebut. Tetapi ternyata orang itu malahan mengabaikan Anda begitu saja. Dia sibuk dengan dirinya sendiri, dengan urusannya sendiri, dan tidak membalas perhatian yang Anda berikan, atau malah mengkhianati Anda. Begitulah kira-kira perasaan orang tua yang diabaikan anak. Begitulah kira-kira perasaan orang-orang yang cintanya bertepuk sebelah tangan, atau perasaan suami atau istri yang dikhianati oleh pasangannya sendiri dalam perselingkuhan. Dan begitulah kira-kira perasaan pengusaha yang baik hati, namun ternyata ditipu atau dibohongi oleh rekan bisnisnya. Memang sungguh menyakitkan hati. Lalu bagaimana cara menghadapi hal ini? Ada beragam cara untuk mengingatkan yang telah melakukan kesalahan, yang menyakitkan, untuk berbenah diri dan kembali ke jalan yang benar. Ada yang cukup diberitahu secara halus, sudah bertobat. Ada yang perlu diajak berbicara dari hati ke hati, secara personal. Ada pula yang harus ditegur secara tegas, dan perlu ditunjukkan kesalahannya, supaya ia berubah. Ada pula yang sedemikian degil dan keras hati, sehingga agar sadar akan kesalahannya, dan mau berubah, dibutuhkan kecaman, atau bahkan diancam dengan hukuman tertentu. Jika peringatan paling keras telah diberikan, tetapi mereka masih tetap bersalah, tidak mau berubah dan bertobat, maka mereka harus bertanggung jawab atas pilihan sikap tersebut. Yang terakhir inilah yang dilakukan oleh Yesus terhadap penduduk kota Betsaida dan Korazim.
juga kota Kapernaum, tempat ia hidup dan memulai karyanya di kota Kapernaum ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan Yesus juga mengalami kekecewaan dalam karya keselamatannya. Hari ini dalam Injil kita mendengar Yesus mengecam kota-kota yang tidak mau bertobat, meskipun di sana ia mengajar, mengusir roh-roh jahat, dan melakukan paling banyak mujizat. Yesus mengecam mereka dengan kata-kata yang keras, yaitu berupa ancaman akan hukuman dengan harapan hal ini akan menjadi suatu shock terapi yang mujarab. Apakah kecaman itu definitif? Tentu saja tidak. Sebab sejauh masih ada pertobatan, ucapan Yesus tidak lagi berlaku. Dalam teks yang kita baca, terutama kecaman itu lebih merupakan peringatan keras daripada hukuman akhir. Kalau kota-kota yang dikecam itu akhirnya berubah dan bertaubat, tentu kecaman tersebut tidak berlaku lagi. Memang kecaman itu bernada keras, namun dalam nada keras itu Yesus masih memberi pengharapan. Dengan bagus Yesus membandingkan dengan menyebut 3 kota buruk, yaitu Tirus, Sidon, 2 kota kafir, serta Sodom, kota jahat yang dijatuhi bencana mengerikan. Baca di dalam kitab Kejadian bab 19 ayat 2 sampai dengan 29. Kata Yesus, jika ketiga kota itu mendapatkan kesempatan seperti yang mereka alami, maka pastilah kota-kota ini jauh lebih baik nasibnya daripada mereka. Artinya bahwa kalau kota-kota Sodom, Tirus dan Sidon diwartakan Injil, diwartakan kabar sukacita yang dibawakan oleh Yesus, mungkin mereka akan lebih baik daripada Betsaida, Korazim, dan Kapernaum yang diberitakan Injil, tapi mereka tidak mau bertobat. Sebuah kecaman keras bagi penduduk Kapernaum, Korazim, dan Betsaida, kota-kota di mana Yesus telah banyak berkarya di sana. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pertobatan menjadi kunci upaya perbaikan dan sarana pemulihan. Pertobatan menjadi syarat awal keselamatan. Ketika memulai karyanya di muka umum, Yesus memulai dengan seruan pertobatan. Kata Yesus, waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Baca dalam Markus bab 1 ayat 15. Hidup sebagai seorang murid Kristus dimulai dengan pertobatan. Lalu bagaimana kehidupan seorang murid Kristus? Apakah kita juga seperti 3 kota jahat yang dikecam Yesus? Tentu ada beraneka ragam jawabannya. Ada yang mungkin sudah bertobat, kembali ke jalan yang benar setelah ditegur Tuhan. Ada juga yang sudah berkali-kali ditegur Tuhan Yesus dengan keras melalui peristiwa-peristiwa yang dialami dalam hidupnya. Tetapi kita masih tetap berkeras kepala, keras hati, terus melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan perintah Tuhan. Hal itu mungkin sekali bukan kita tidak sadar akan kesalahan kita, tetapi karena kesalahan yang sudah mendarah daging, sehingga seolah-olah semuanya baik-baik saja, semuanya aman-aman saja. Sudah berapa banyak mujizatkah? Sudah berapa banyak kebaikan dan berkat Tuhan yang kita terima? Apakah itu telah membuat kita bertobat? Membuat kita berubah hidup kita? Betapa rajin kita ke gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus, mengikuti ibadat-ibadat, doa-doa, novena, doa rosario, doa lingkungan, mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, baik di lingkungan, di gereja, di mana-mana. Tapi apakah itu
telah merubah hidup kita? Apakah hidup kita sudah dijiwai oleh semangat Injil? Atau kita hanya Kristen sekedar nama? Atau kita hanya Katolik hanya untuk terdaftar di KTP? Dan semua itu kita lakukan hanya untuk mendapat berkat, kemurahan, dan mendapat mujizat Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri. Kota Sodom tidak pernah diwartakan Injil Kristus, dan mereka pantas dihukum karena kejahatan mereka. Lalu bagaimana dengan kita yang menyandang gelar murid Kristus, tapi tidak melakukan perintahnya? Maka kita lebih pantas mendapat hukuman daripada Sodom. Marilah kita sama-sama mendengarkan kembali apa yang dikatakan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Mengabaikan tawaran kasih Yesus, kita akan kehilangan rahmat agung yang memberi keselamatan abadi, yang memberi kehidupan abadi. Melalui pertobatan, kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tanpa pertobatan, tidak ada surga bagi kita. Demikian renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mohon bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mendengarkan nasihat-Mu dan percaya pada kuasa sabda-Mu yang penuh daya dan yang menghidupkan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Salam damai Kristus, salam sehat selalu. Dia More Channel.